Shalom. Dek, yang di belakang, yang menyender dan yang di samping menyender, tolong maju dan merapat. Yes. More. Apa yang disampaikan dua kakakmu adalah sesuatu yang seharusnya itu fase di mana kamu mulai melewatinya. Dari menyerahkan, lalu kamu menanggalkan. Itu tadi loh, semua yang daging, semua yang tidak berguna, semua yang tidak berharga. Karena sebagai manusia, kamu tidak bisa melihat yang mutiara itu sebagai mutiara, yang berlian sebagai berlian, yang indah harusnya tetap indah. Tapi karena dosa, karena matamu, karena hatimu jahat, kamu melihat yang indah itu sebagai kotoran dan tidak berguna. Makanya kalau sudah mengawali dengan menyerahkan, berserah, lalu langkah kedua yang Kak Sumi bilang, menanggalkan semua, mematikan semua. Itu dia. Kamu nanti akan lihat bagaimana firman ini akan menyambungkan semua. Buka Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Asik sekali dengan Roh Kudus ini. Itu coba kamu renungkan. Coba yang punya terjemahan The Passion, yuk buka sama-sama. Kak nggak ngerti bahasa Inggris, ya belajar sama yang di sebelahmu. Coba yang di sebelahmu, coba tanya, pintar nggak bahasa Inggris dia? Coba tanya dulu, pintar nggak kau bahasa Inggris? Tanya dulu, pintar nggak? Oke. Ya, jadi bisa kamu tanya nanti. Kita bukan semua orang yang langsung ngerti bahasa Inggris, masih pakai translator juga. Masih pakai terjemahan, masih pakai. Yuk. Oke, kita baca sama-sama ya. The Passion Translation. Filipi 3 ayat 8, The Passion Translation. 1, 2, 3. To truly know Him means letting go of everything from my past and throwing all my boasting on the garbage heap. It's all like a pile of manure to me now, so that I may be encouraged in the reality of knowing Jesus Christ and embrace Him as Lord in all of His greatness. Oh, syak. Nah, mancus. Oke, tak ajarin kalian sesuatu. Apa yang disampaikan dari Kak Feby, Kak Sumi, dan hari ini, ya, itu semua adalah perjalanan. Bagaimana kalau dia makin dalam, kamu akan mengenal dia lebih dalam. Kalau dia makin dalam, berarti bobotnya lebih dalam. Kalau dia makin tinggi, berarti bobotnya makin tinggi. Ya, begini teman-teman, tak ajarin kamu. Semua yang menurutmu berharga dan penting saat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kamu belum mengenal siapa Kristus. Kenapa begitu? Karena kalau masih ada yang berharga menurut kamu, dan kamu belum bisa melepaskan, berarti kamu belum kenal siapa Kristus. Kenapa ada banyak martir berani mati hanya untuk orang pribadi, satu pribadi yang mati 2000 tahun lalu? Kenapa sampai hari ini kamu yang dianiaya bukan dianiaya oleh yang beda dengan kamu ya? Kamu yang di kampus yang dianiaya oleh sesamamu sendiri. Kenapa kamu masih percaya? Padahal kamu belum pernah bertemu. Kamu belum pernah bertatap muka dengan dia. Kalau sampai hari ini masih ada yang berharga yang kamu pegang dan kamu bilang, ini penting bagiku, kamu belum kenal Kristus. Karena seluruh
pengenalanmu akan Kristus akan membuat kamu tidak mementingkan lagi apa yang berharga bagi dunia. Semua prinsip-prinsip, hikmat, pengetahuan manusia tidak akan bisa dibandingkan dengan pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Nggak bisa. Bagaimana kamu mau menganggap itu sampah? Kalau semua yang kamu anggap penting adalah daging. Semua yang dari daging akan mati. Tapi yang dari atas, di atas segalanya. Supaya kamu tahu dan mengerti bahwa kamu harus belajar untuk mulai mengenal Dia. Kamu bisa tahu Dia, tapi kamu belum kenal Dia. Seluruh pengetahuan berasal dari Dia, tapi tidak semua pengetahuan bicara tentang Dia. Kamu harus tahu itu. Sampai di sini seperti apa pengenalanmu akan Tuhan? Kalau kamu benar mengenal Kristus, hormat dan takutmu akan kamu tunjukkan lewat cara kamu beribadah, cara kamu hidup, cara kamu berkata, melihat, berpikir, dan bertindak. Tapi sekarang bagaimana? Apa yang menunjukkan bahwa kamu kenal Kristus? Nyanyi. Mana bagus suaramu dari Celine Dion? Dari Om Judika? Kalau cuma nyanyi, orang gila pun pernah nyanyi. Kalau cuma nyanyi, orang mabuk pun bisa nyanyi lagu rohani. Sudah pernah dengar orang mabuk nyanyi lagu rohani? Bagus. Supaya kamu tahu. Kalau mereka bisa, apa bedanya dengan kamu? Pengenalan. Cuma itu. Bagaimana kamu mau rela meletakkan semuanya? Menyerahkan semuanya? Kalau yang masih kamu anggap penting diri sendiri. Perasaanku, kehendakku. Aku ajari kamu. Kalau kamu menolak sesuatu karena tidak cocok di hatimu. Baik yang terjadi di dalam tempat ibadah. Kamu melihat ada manifestasi yang terjadi. Tertawa, menangis, melompat, menjerit. Guling-guling, merangkak. Semuanya yang kamu bisa lihat. Dan kalau hatimu menolak itu, harus ada dasar. Ada perbedaan antara orang bodoh dengan orang bebal. Kalau kamu cari di KBBI, bodoh itu begini. Dia tidak lekas mengerti. Dia nggak cepat mengerti karena kurang, IQ-nya kurang. Tapi orang bebal, dia apa? Syarat untuk mengerti. Susah. Karena apa? Bukan karena dia rendah hati, tapi karena dia sombong. Karena dia nggak mau dikasih tahu. Karena dia keras kepala. Itu orang bebal sama orang bodoh. Orang bodoh masih bisa diajari. Orang bebal sampai dia tundukkan dirinya, baru dia bisa diajari. Jadi jangan bilang kamu kenal Kristus kalau cara hidupmu masih dengan cara yang lama. Kalau sampai hari ini masih ada yang berharga, yang kamu pegang, yang kamu gak bisa serahkan ke Tuhan. Yang kamu masih anggap ini penting bagiku Tuhan. Coba kamu bandingkan, kamu compare. Kamu bandingkan yang ilahi dengan yang kamu pegang saat ini. Mana nilainya yang paling tinggi? Kalau kamu menyadari ternyata yang ilahi yang lebih tinggi, kenapa kamu gak rela untuk melepaskan yang fana ini? Ego manusia, kehendak keinginan pribadi, kebenaran diri sendiri yang membuat kamu sulit untuk kenal Dia. Karena untuk mengenal Dia, semua yang kamu anggap penting harus diserahkan. Untuk mengenal Dia, yang kamu anggap berharga harus kamu letakkan. Untuk mengenal Dia, yang kamu anggap paling penting harus rela kamu buang. Seperti apa dia bilang? Kita kasih tahu kamu.
It's all like a pile of manure. Tumpukan kotoran. Kalau kamu belum bisa lihat itu sebagai sesuatu, ini semua pencapaianku gak ada artinya. Semua piagam, semua pujian manusia, semua pengakuan manusia, semua pencapaianmu dalam dunia pekerjaan, pelayanan, kamu sudah memimpin ribuan orang dalam penyembahan. Bisa enggak kamu anggap itu semua sampah dan tidak berguna? Bahkan sampai di titik karunia dan pengurapan tidak lebih penting dari kamu mengenal Dia. Bagaimana caranya sampai di situ? Seperti yang kakak-kakakmu kasih tahu, belajar menyerahkan. Saya Debbie untuk anak yang baru, saya semester 4 saat ini. Supaya kamu tahu, kalau aku yang semester 4 aja bisa begini, kamu yang di semester 1, kamu ngalami Kristus, wah jauh lebih dahsyat daripada ini. Kau bentar lagi selesai skripsi kalian. Tuhan tolongin. Amplified ngomong begini. For his sake, I have lost everything and I consider it all garbage. Oleh karena dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Dua hal. Waktu kamu kehilangan sesuatu atau kamu kehilangan segala sesuatu, ada dua tanggapan. Apa? Yang pertama, kamu kehilangan sesuatu, kamu nangis dan menyalahkan Tuhan. Kalau kamu kehilangan sesuatu, kamu memilih mengkutuk Tuhan, mengutuki Tuhan. Kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa harus terjadi begini? Kenapa Tuhan ambil? Kenapa? Kamu akan bertanya. Dan kamu akan mengutuki Dia. Atau tanggapan yang kedua, waktu kamu kehilangan segala sesuatu, kamu memilih mengagumi Dia. Dan menganggap semua yang hilang diambil itu adalah sampah dan tidak berguna bagi hidupmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kamu bisa lihat itu deh. Mau bicara soal penyerahan, jangan kamu pernah lihat lagi ke belakang. Abraham waktu dia mempersembahkan korban, dia tunggui korban itu sambil dia usir-usir burung yang mau makan. Dan api tidak turun. Tapi waktu dia, Alkitab bilang apa? Dia tertidur. Waktu dia bangun, dia lihat korban itu udah menyala. Waktu kamu menyerahkan, tolong jangan ingat, jangan lihat lagi ke belakang. Punya pengharapan seperti Abraham. Bagaimana waktu dia mempersembahkan Ishak? Apa Ibrani bilang? Kitab Ibrani menuliskan apa? Waktu dia mempersembahkan Ishak, di dalam pikiran dan hatinya dia percaya kalau Tuhan bisa mendatangkan Ishak yang lain. Kalau kamu menyerahkan, harus punya pengharapan di hatimu bahwasannya apa? Tuhan pasti punya yang lebih baik. Yang lebih jauh lebih penting daripada ini. Kadang yang kamu anggap penting itu terlalu besar. Di mata Tuhan tidak ada nilainya. Semua yang fana kalau dibanding dengan yang kekal tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kamu bisa lihat di perjanjian baru dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Yang terkecil di kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Daripada semua manusia yang kamu bisa sebut hidup saat ini. Hidup saat ini.
Artinya yang kekal di surga itu lebih bernilai daripada yang sekarang. Bagaimana pengenalan akan Tuhan kamu pandang sebagai sesuatu yang murah. Waktu orang mengajarkan kepada kamu, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Kristus yang tinggal di dalam kamu. Kenallah Roh Kudus. Kamu gak bisa. Kamu gak mau. Kamu menolak. Karena apa? Karena kebenaran diri sendiri lebih kuat di dalam kamu. Untuk bisa kenal itu, semua kebenaran diri sendirimu itu harus dihancurkan. Dihancurkannya gimana, Kak? Waktu ada kebenaran yang berlawanan dengan kebenaran dirimu sendiri. Di situ saatnya itu dihancurkan. Waktu kamu menolak, jangan berhenti untuk mencari. Orang bebal, dia menolak, tapi tidak pernah mencari. Karena dia merasa benar. Apa yang dia yakini, benar. Tapi cari dia. Cari dia. Roh yang ada di dalam kamu, yang dia berikan kepada kamu, akan menuntun dan memimpin kamu untuk kenal dia. Tapi bagaimana? Kamu sudah pernah bicara dengan dia yang di dalam kamu. Sudah pernah ngomong, Roh Kudus, tolong bawa aku kenal Yesus. Roh Kudus, tolong bawa aku. Kita lebih jauh lagi. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17 kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 17, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yuk buka lagi The Passion Translation. Ayo sama-sama buka. Buka The Passion Translation. Yang gak ada boleh ke kiri dan ke kanannya. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, will impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation, to know Him through you deepening intimacy with Him. Yes. Artinya, Kak, coba tanya sama yang di sebelah kiri kananmu, tahu nggak artinya? Tanya dulu. Pasti ngerti bahasa Inggris dia itu. Kalau nggak, ada namanya terjemahan deh. Ada namanya. Dictionary ada namanya. Tanya sama kakak-kakakmu nanti. Itu Kak Krisya itu pintar. Kamu bisa belajar dari dia. Aku berdoa kiranya Bapa kemuliaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepadamu apa? Kekayaan, roh hikmat dan roh wahyu, penyataan. Sehingga kamu dapat mengenal Dia melalui apa? Hubungan yang dalam, keakraban yang makin mendalam dengan Dia. 1. Pengetahuan yang diperoleh mengenai hubungan langsung itu mengenal gnosis. Kalau kamu lihat, gnosis itu artinya 1, pengetahuan yang diperoleh melalui hubungan langsung. Seberapa sering kamu berhubungan dengan firman yang ada di tangan kamu hari ini? Seberapa sering? Itu kenapa kalau anak-anak pelayanan diutus ke Oikos, aku harus bilang sama Mudi, seberapa banyak aku baca segitu kamu harus baca. Supaya kamu bergaul dengan firman itu. Karena kamu mau mengenal Dia yang melebihi pikiranmu, yang katanya itu suprarasional. Kamu gak bisa kenal Dia hanya kata orang. Kamu gak bisa kenal Dia hanya lewat kesaksian orang. Kamu gak bisa kenal Dia hanya lewat bagaimana orang tuamu sering menjelaskan kepadamu. Tapi kamu harus kenal Dia pribadi karena Dia Tuhan pribadi. Waktu kamu kenal Dia, Dia akan membawa kamu mengenal kesukaannya.
Waktu kamu kenal dia, dia akan membawa kamu mengenal kehendaknya. Makanya kalau sampai hari ini kamu bilang panggilanku apa? Karena kamu gak kenal dia. Makanya kamu bertanya terus, apa panggilanku? Apa panggilanku Tuhan? Karena kamu gak kenal dia. Itu kenapa kamu bertanya tiap waktu. Punya hubungan langsung, satu lewat firman, dua lewat doamu, lewat persekutuanmu dengan Roh Kudus. Kamu tanya dia. Gnosis pengertian yang kedua, mengetahui melalui apa? Hubungan personal. Ini pribadi. Papi sering ngajarin apa? Kalau di dalam satu rumah, kalau tukang bakso lewat, cukup di depan pagarmu. Benar? Pernah beli bakso, Dek, yang lewat depan rumahmu? Kau bawanya masuk tukang bakso ke dalam kamarmu. Ayo Pak, masuk di dalam kamar. Kau bawa? Atau kau taruh cukup dia di depan gerbang? Atau Pak RT, ayo Pak masuk ke kamarku. Hah? Itu ilustrasi yang sangat bagus sekali. Sampai hari itu dan sampai hari ini. Itu mengakar dan tumbuh di sini. Kalau dia tukang bakso, cukup di depan pagarmu. Pak RT mungkin sampai teras. Keluargamu, saudaramu, cukuplah sampai di dalam ruang tamu. Tapi kalau sudah pasangan hidupmu yang sudah menikah, baru masuk di dalam keintiman. Di ruang private itu. Itu kenapa sampai hari ini aku gak berani dan sungkan untuk masuk di kamar bapakku, papi mami. Gak berani aku. Untuk menjelajah mataku ini bisa. Karena bagiku itu ruang keintiman mereka. Makanya kalau diajak ngobrol dengan mereka di ruang keluarga aja, tolong jangan bawa aku ke dalam itu. Karena aku gak bisa. Itu khusus untuk kalian. Tapi kalau sampai mereka bawa ke situ, berarti mereka percaya. Berarti mereka menganggap kamu itu bagian yang terpenting di hidupnya. Itu yang aku tangkap. Jadi mengenal itu punya hubungan langsung. Siapa yang gak tahu presiden kita di sini? Tahu semua? Siapa presiden? Siapa? Kalian pilih kemarin itu atau kalian tolak dia? Hah? Iya. Nggak usah di sini pemilu sudah lewat. Cukup jawab dalam hati. Sekarang itu presidenmu. Mau dia buruk, mau dia gemuk, mau apapun yang orang katakan tentang dia, itu presidenmu. Dan jangan pernah kamu mengkutuki dia. Firman Tuhan bilang, kamu harus menaruh hormat kepada pemimpin bangsamu. Kamu gak boleh berkata-kata yang jahat tentang dia. Kalaupun kamu tahu yang jahat tentang dia, itu biar urusan dia dengan Tuhan. Kamu tahu dia kan? Tapi kenal. Dia kenal kamu. Kamu datang ke Pak Trio, Pak Prabowo, sahabatku. Nggak akan dia bilang, iya, nggak mungkin. Nggak akan. Seperti itu sebenarnya. Kalau kamu punya hubungan personal, kamu bisa menjelaskan siapa dia. Kamu punya teman, kamu punya orang yang paling akrab dengan kamu. Mungkin dari lahir kalian udah bergandengan tangan begini. Sampai kalian besar, sampai SMA kamu bisa sebut pribadinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu bisa ngomong tentang dia sama semua orang. Tentang orang itu. Kenapa? Karena kamu kenal dia. Kamu, istilahku itu harus bersentuhan dengan dia. Di dalam roh.
Kamu harus mengecap kepenuhan dengan dia. Kepenuhan jangan kamu tafsirkan bahasa roh, goblok. Bodoh kamu. Apa-apa kepenuhan tentang itu. Kau belajar dulu, baca Alkitabmu baik-baik. Kamu belajar bukan hanya sampai tahu, tapi sampai kenal. Supaya kamu kembali ke rumahmu, kamu pulang tidak sama seperti kamu datang. Nanti kita lihat seperti apa kamu datang hari ini, aku bisa lihat kamu. Dan kalau kamu pulang nanti masih sama, nggak berhasil kamu kenal dia. Tidak berhasil firman itu tinggal dalam hatimu. Karena perilakumu masih sama. Ini bukan tentang manifestasi pertama. Tentang keintiman dengan dia. Kalau kamu kenal dan percaya, semua manifestasi akan mengikuti. Kenapa kamu kejar pengurapan? Kejar dia. Karena dia lebih berharga dari pengurapan. Kalau dia minta itu dari kamu mau serahkan enggak? Kalau dia minta karunia itu dari kamu mau serahkan enggak? Enggak ada yang lebih penting dari kita kenal dia. Spirit of wisdom, spirit revelation. Tahu, roh hikmat dan wahyu. Itu berbeda dengan hikmat dan pernyataan manusia. Kalau dia sudah bicara roh, spirit, berarti itu bukan yang dapat kamu sentuh. Dia pasti yang dari atas, yang kekal. Jadi ternyata kamu harus kenal itu. Lewat apa? Pengalaman supranatural yang mendatangkan hikmat kebijaksanaan untuk mengenal dia lebih lagi. Karena semua tafsiran duniawi tentang pribadi Yesus belum mencakup semuanya. Nggak bisa kamu baca tafsiran A, B, C, D untuk kenal Yesus. Dia melampaui pikiranmu. Dia melampaui para penafsir. Kenapa ada orang bisa bilang kalau dia berdoa, my love. Kenapa dia bisa bilang sama Tuhan my love? Coba bilang sama Pak Ade penjaga itu my love bilang. Diapain kau? Nggak bisa. Cuman istrinya yang bisa bilang begitu. Kenapa ada orang bilang dia sahabatku? Dia sahabatku. Hubungan. Trust, kepercayaan. Jadi ada mengenal Kristus lewat pengalaman supranatural. Jadi yang dari roh itu, kebijaksanaan, yang bukan kebijaksanaan dari manusia, itu akan membuat kamu mengerti dia yang suprarasional. Mengenal dia yang suprarasional. Enggak hanya menurut apa kata orang. Sampai seperti perempuan Samaria dan penduduk kota itu. Kalau dulu aku mengenal, aku melihat, aku mendengar Kristus lewat mulutmu. Penduduk kota bilang. Penduduk kota Samaria bilang. Tapi sekarang aku melihat dia. Kami merasakan dia. Kami hidup dan bergaul dengan dia. Walaupun cuma beberapa hari Yesus di Samaria. Tapi mereka mengalami Kristus. Mengalami siapa dia. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu sampai semester akhir di STT Sanggakala dan masih goblok. Masih bodoh. Masih bebal. Ada yang salah dengan kamu. Berarti sampai hari itu. Pengenalanmu akan Kristus tidak pernah bertumbuh. Karena yang lebih cepat bertumbuh di dalam hatimu adalah apa? Akar pahit. Kebenaran diri sendiri. Daging. Ego. Satu kali. Ini unik sekali menurutku. Ada anak yang disuruh. Ayo kamu nanti tinggal aja. Karena kamu PPL di Salatiga tinggal aja di tempat Kak Debbie. Sama satu temanmu. Jangan mami. Jangan taruh aku di tempat Kak Debbie.
Nah, kamu loh baru pulang dari mana? Lembang. Tempat orang rehabilitasi ya, ODGJ. Kamu 1 bulan lebih di tempat orang ODGJ, melayani ODGJ. Di tempat KDB. Kenapa nggak mau? Jangan mami. Jangan mami. Berarti KDB ini lebih dari orang gila nih. Loh, di tempat orang gila dia mau. Dia di tempat orang gila mau. Di tempat KDB yang masih waras. Ini masih waras kan? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena orang gila tidak bisa tunjuk hatimu. Kalau kamu munafik, nggak ada yang bisa tunjuk. Kalau kamu pembohong, nggak ada yang bisa tunjuk. ODGJ nggak bisa tunjuk itu. Makanya takut kamu datang ke situ. Kalau kamu anak yang mau dididik, didikan itu adalah teman akrabmu. Kamu tahu bahwa aku ini emas. Kalau kamu bilang ke dirimu, aku ini emas, berarti harus dibakar, dimurnikan. Tapi dia tidak mau. Begitu sebenarnya kalau kamu kenal Kristus. Harus siap dipotong dan dibakar semua bagian yang menghambat pertumbuhan kamu kenal Kristus. Tapi gak mau. Lewat siapa dipotong? Lewat orang di sekeliling kamu. Tapi gak mau. Iyalah, siapa yang suka dengan itu? Gak ada yang suka dengan itu. Untuk supaya jiwamu dikoyakkan. Sampai yang dari roh itu keluar tanpa hambatan. Harus butuh penundukan diri dan rela. Tuhan, aku mau yang lebih berharga dari semua pandangan manusia. Aku mau. Buka Efesus 4. Ayat 21 sampai 24. Gini caranya kamu hidup nanti mengenal Kristus. Kita masing-masing ini dalam perjalanan. Tidak ada yang bisa mengenal Kristus utuh seperti apa dia. Tapi lewat Roh Kudus kamu bisa kenal. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Sama-sama baca 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini cara hidupnya anak Tuhan. Ini kebenarannya. Tak ajarin kamu. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dari kecil kamu sudah dengar dan tahu. Sekarang waktunya kamu mengalami dia. Jangan dulu pikirkan manifestasi ketawa-ketawa. Jangan itu dulu. Pikirkan dulu bagaimana rohmu bisa mengenal dia. Bagaimana kamu pribadi bisa mengenal dia. Itu adalah tahap yang selanjutnya kalau kamu merindukan dipenuhi oleh dia. Menerima pengajaran di dalam dia. Pengajaran apa selama ini yang kamu dengar tentang Kristus? Ku kasih tahu kamu, lihat ke depan. Kalau selama ini yang diajari tentang Yesus di dalam hidupmu, ya, tapi kamu tidak menghasilkan buah, berarti tanah hatimu itu tanah berbatu-batu, semak duri, tanah di pinggir jalan. Kalau kamu menghakimi yang lain karena mereka dapat manifestasi dan segala macam yang kamu bisa sebut dengan mulut kotormu, saya kasih tahu kamu. Kalau kamu menghakimi mereka, berarti buah yang kamu hasilkan apa? Buah penghakiman. Kamu gak kenal Kristus. Kamu gak hidup dalam pengajaran akan dia.
Karena kalau kamu hidup dan mengenal Kristus, sekalipun itu aneh, kamu gak akan keluar dari mulutmu menghakimi. Gak akan keluar dari hatimu menghakimi orang. Orang terlalu cepat menghakimi, tapi terlalu lambat untuk menerima dan mengerti. Itu. Kamu lihat buah dari hidupmu. Orang diberkati gak dari hidupmu? Dari omonganmu, perkataanmu, tingkah lakumu, buah pikirmu, pekerjaanmu. Kalau kamu masih maki, masih ngomongin orang, buah apa yang kamu hasilkan? Aku tahu yang kamu sembah bukan Yesus Kristus, Yesus Barabas yang kau sembah. Lihat dari buahmu. Kalau kamu tidak setuju manifestasi, jangan buka mulutmu untuk menghakimi. Karena dari situ kamu tahu bahwa hidupmu menghasilkan buah yang jahat. Karena kamu buka nanti ayat di Matius. Orang yang baik akan mengeluarkan dari perbendaharaan yang baik hal-hal yang baik. Tapi kalau dia jahat, dia punya perbendaharaan yang jahat dan akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Kalau sampai hari ini mulutmu masih mengeluarkan kata-kata penghakiman, masih jahat yang niat hatimu keluarkan, semuanya masih kotor, berarti perbendaharaan di hatimu itu semua isinya cuma tentang itu. Dari buahnya kami kenal kamu. Dari buahnya kami kenal kamu. Kalau sampai hari ini buah dari hidupmu pun belum dirasakan, kamu tidak kenal Kristus. Bukan orang yang berseru-seru, sudah melakukan mujizat, bernubuat, ngusir setan. Enggak. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kamu mau kenal kehendak Bapa kalau kamu sendiri aja tidak mau mengenal Dia? Cuman dari pengenalan kamu tahu kehendak Dia. Yang baik, berkenan, dan sempurna. Itu, mari kita lihat buahmu anak STT. Aku semester 4. Tapi aku menyerahkan diriku. Tuhan, aku serahkan, aku mau kenal Tuhan. Kamu yang semester 1 harusnya bisa. Aku aja cepat. Sampai semester 4. Tuhan, tolong. Amin. Lanjut. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan apa? Manusia. Itu yang disampaikan kakak-kakakmu. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Tak kasih tahu kamu. Ini yang paling bodoh. Yang paling mengenaskan untuk orang yang pikirannya pendek. Aku orang yang kuat di sini. Tapi aku tidak membiarkan. Dahulu aku diperintah oleh ini. Tapi aku sekarang punya roh yang memimpin ini. Kita baru selesai youth conference beberapa waktu lalu. Dan kamu lihat kan? Dan kamu rasakan? Dan keluar dari mulutmu penghakiman kan? Bagaimana kamu melihat semua yang rebah itu? Ah, bohong. Ah, nggak ada itu semua. Ekspektasimu kalau rebah itu apa? Gemetar-gemetar gini-gini. Hah? Itu ekspektasimu. Orang punya ekspektasi terlalu tinggi. Bukan berarti gak bisa begitu. Aku merenungkan di atas sambil aku petik gitar dan bilang, Roh Kudus tolong aku. Supaya aku tidak bodoh seperti anak STT. Itu aku. Tersinggung kamu. Supaya aku gak bodoh Tuhan. Tolong. Aku bersyukur punya Roh Kudus yang membuat aku tidak menghakimi. Aku didoakan. Kamu pikir aku rasa rebah? Kamu pikir aku rasa bergetar? Enggak. Tapi kamu harus tahu.
Rest in the spirit. Istirahat di dalam roh. Orang berserah, kalau berlutut kamu bisa terima. Ngangkat tangan, berdoa kamu bisa terima. Tapi kalau sudah terlentang, di hatimu mulai apa? Itu tanda dan sikap orang berserah untuk apa? Tuhan, penuhi aku. Aku diajari begitu, punya pikiran yang begitu. Kalau rebah, bukan berarti harus bergetar-getar dulu. Pikiranmu yang terlalu begitu. Kalau aku rebah sekarang, mau didoakan. Nah, biar aja 10 kali aku rebah gak apa-apa. Karena aku punya pikiran yang baru. Bahwasannya aku sedang rest in the spirit. Aku istirahat di dalam roh dan aku mau Tuhan. Silakan penuhi aku. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati di waktu tidur. Kamu cari nanti itu akar katanya apa. Supaya kamu gak menghakimi. Gitu. Supaya mulutmu itu tidak menghakimi orang. Tanya Roh Kudus. Dia hidup di dalam kamu. Tapi sampai hari ini. Mulutmu dan hatimu. Sama-sama memuji dia. Tapi sama-sama mengkutuki orang. Munafik. ODGJ gak bisa tunjuk begini. Supaya kau tahu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Roh Kudus hadirlah. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu anak Tuhan. Itu kesayangan Tuhan. Lembut sekali aku. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan. Ketekunan kesalehan. Kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Pengenalan akan Kristus pertama-tama berusaha secara pribadi untuk mengenalnya. Bukan menuntut orang lain untuk kenal dia. Karena itu dimulai dari diri sendiri. Firman bilang, menambahkan kepada imanmu, bukan iman orang. Kebajikan. Supaya kamu punya pengertian yang benar. Dari kebajikan kepada pengetahuan. Pengetahuan yang benar. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Supaya kamu dengan semua pengetahuan dan pengenalanmu akan Kristus. Kamu bisa menguasai dirimu. Untuk segala hal yang akan terjadi di hidupmu. Kamu respon baik. Punya tanggapan baik. Dari penguasaan diri ketekunan. Ketekunan untuk melakukan yang Tuhan mau. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan baru kepada kasih akan saudara-saudara. Pertama mereka yang di samping kiri kananmu. Dari pengenalan kamu akan Kristus Yesus. Orang yang terdekat dengan kamu akan mengalami itu sendiri. Oh, dia udah berubah. Dia udah gak sama. Yang terdekat yang akan mengalami buahnya. Baru habis itu apa? Dari kasih akan saudara-saudara baru kasih kepada. Dan orang akan melihat lebih jauh lagi. Bahwasannya dampak dan buah yang kamu hasilkan besar. Itu. Efesus 4 ayat 17 sampai 19.
Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Jangan hidup seperti orang gak mengenal Allah. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan hidup seperti orang gak kenal Allah. Pikirannya sia-sia. Kamu baca aja nanti. Coba buka. Coba Kak Yos buka. Kolose 2 ayat 8. Kalau gak salah. Itu ayat di mana aku dulu bertobat. Waktu aku pakai ini. Coba Kak Yos. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Itu ayat di mana aku bertobat dulu. Waktu aku lagi belajar bahasa Yunani. Waktu ayat itu muncul. Menampar dan seperti memukul aku. Sadar bahwa bukan dengan pengetahuan manusia kamu bisa kenal Kristus. Kamu sendiri bagaimana? Masih sama kah? Bertobat. Dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertiannya yang gelap. Kamu cari tahu sendiri bagaimana pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Walaupun kamu Kristen. Tapi belum tentu kamu bersekutu dengan Dia setiap waktu. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Itu yang buat kamu gak bisa kenal Dia. Perasaan mereka telah tumpul. Makanya kamu gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Kedegilan, kebodohan, pikiran yang sia-sia. Pengertian yang gelap. Itu yang buat kamu gak bisa rasakan Dia. Karena kamu coba rasakan Dia pakai pikiran. Kamu cuma mau memuaskan pikiranmu. Harusnya pengetahuan, kamu belajar teologi. Dari pengetahuan itu kamu kenal Dia. Tapi kalau pengetahuan yang kamu baca makin buat kamu jauh dari Tuhan. Berarti salah cara kamu belajar. Salah. Pneumatologi. Ilmu tentang Roh Kudus. Ya. Kristologi. Ilmu tentang Kristus. Belajar kenal siapa Kristus. Siapa Roh Kudus. Tapi kamu gak kenal. Berarti cara kamu belajar salah. Karena buahnya gak ada di hidupmu. Karena dari buah kamu dilihat. Bertobat. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah itu. Coba lihat. Yang terakhir. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Roh Kudus. Ibrani 8 mulai dari ayat 10b sampai 12. Ibrani 8 mulai dari ayat 10b sampai 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhanmu. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aduh, kalau di bahasa Indonesianya belum kelihatan, seperti samar-samar. Buka versi Amplified. Versi Amplified
versi Amplified. Oke, sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their minds, even upon their innermost thoughts and understanding, and engrave them upon their heart, affecting their regeneration. And I will be their God, and they shall be my people. Will not be necessary for each one to each Yes. his fellow citizen or each one his brother, saying, No, but experience have knowledge of the Lord. For all will know me by spirit and have knowledge of me, from the least to the greatest of them. For I will be merciful And gracious towards their wickedness, and I will remember their sins no more. Amin. Ada 2 kata yang aku mau kutip. Imprint. Apa itu? Mencap, mencetak, membekas. Itu loh. Supaya apa? Itu cara Tuhan untuk menetapkan di dalam hatimu pengenalan akan Dia. Dicap. Seperti distempel. Bahwasannya apa? Kamu dilayakkan kenal Dia. Kamu itu anak. Jadi kamu layak kenal Dia. Kamu bukan orang asing lagi. Kamu orang merdeka. Kamu bukan hamba lagi. Kamu sudah sahabat. Dia bawa kamu, dia cap itu di dalam hatimu. Supaya gak terhapus. Dia gak ukir lagi loh batu, 2 loh batu supaya kamu lihat. Enggak, tapi dia cap di dalam hatimu. Kata yang kedua. Engrave, mengukir, menata, melukiskan, memahatkan, menggoreskan. Mengenal Kristus, dia akan pahatkan di dalam hatimu. Sampai itu membekas. Sampai itu membekas. Kalau belum membekas, itu akan mudah kamu lupakan. Itu loh teman-teman. Jadi sekarang keputusanmu. Apa kamu mau kenal Dia atau berhenti? Cukup, aku tahu aja. Kalau kamu mau kenal Dia, ambil langkah pribadi. Kamu mulai perbaharui saat teduhmu. Perbaharui kehidupan doamu. Karena kamu akan hidup di tempat kamu sekarang sia-sia tanpa kenal Dia. Karena kamu menyembah yang kamu gak kenal. Itu firman Tuhan. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu tidak akan lagi berkata, kami menyembah di gunung itu atau di Yerusalem. Tapi setiap orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu kamu menyembah yang kamu kenal. Sekarang kamu kenal Dia atau tidak? Karena kalau kamu kenal Dia, penghormatanmu dapat dilihat dari kamu menyembah Dia. Setiap kata dari lagu itu akan bicara dari rohmu kepada Tuhan. Karena Dia roh. Amin. Tutup Alkitab.